Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya gitu. Kalau relawan BSM itu biasanya teriakannya luar biasa gitu, menggema sampai seluruh tanah air gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini Bulan Sabit Merah Indonesia Provinsi DIY Yogyakarta mengadakan bincang-bincang BSMI gitu. Dan pada hari ini pula kita alhamdulillah kedatangan dua orang tamu yang luar biasa sekali, yaitu Dr. Basuki dan juga Dr. Prita. Beliau ini merupakan penggerak ataupun juga orang-orang yang kemudian berinisiasi untuk melahirkan Bulan Sabit Merah Indonesia di Indonesia. Dan juga semangat-semangat beliau lah yang kemudian menginspirasi seluruh provinsi, daerah-daerah yang kemudian ada di Indonesia itu untuk kemudian membangkitkan BSMI di wilayahnya masing-masing gitu. Ya mungkin sedikit perkenalan ya dari saya dulu mungkin. Ya, perkenalkan saya Muhammad Idham Rahman, profesi sebagai dokter, dosen, ya asalnya dari, ya lahir besar, ya lahir besar itu di Makassar, Sulawesi Selatan, tapi amanahnya tugas itu di Sulawesi Tengah gitu, tepatnya di Palu gitu, yang tahun lalu menderita bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi itu. Tapi alhamdulillah pada hari ini tahun ini juga saya diamanahkan kembali dari kampus untuk melanjutkan studi S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta gitu. Nah, dan juga kemarin baru diresmikan ya Bulan Sabit Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan diamanahkan untuk penanggung jawab dan ketuanya itu untuk wilayah Sulawesi Tengah itu diamanahkan ke saya gitu. Ini amanah yang bukan amanah yang mudah gitu. Luar biasa perjuangannya gitu. Dan juga di sana diamanahkan untuk menjadi penanggung jawab Klinik Bulan Sabit Merah Indonesia PPKR Pusat Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi di wilayah Sigi gitu. Jadi mungkin yang pernah mampir di Klaten itu juga sudah ada di Sigi, Sulawesi Tengah gitu. Ya, Sigi itu cuma berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Palu, cukup dekat gitu. Dan di sana memang pusat dari bencana likuifaksi gitu. Tapi kliniknya enggak berdiri di tempat bencana, tapi di daerah yang sudah aman gitu. Ya, alhamdulillah langsung saya pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya, bagaimana sih kemudian BSMI itu punya peran gitu dalam kebencanaan ataupun juga kehidupan atau pun perjuangan dunia kemanusiaan di Indonesia dan juga kontribusinya di dunia internasional gitu. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan pakar ya yang sudah sangat mengerti lah dan bisa mentransfer ilmu dan juga semangatnya kepada kita semua. Ya mungkin saya tanpa berlama-lama saya persilakan mungkin Dr. Basuki untuk kemudian mencoba menceritakan bagaimana sih mungkin kita dahului dengan bagaimana sih BSM itu kemudian bisa lahir di Indonesia dan apa kemudian visi yang kemudian dibawa oleh BSM itu sendiri. Terima kasih. Silakan Dr. Basuki. Terima kasih Dr. Idham. Beliau ini adalah generasi penerus ya. Jadi lapis kedua dari gerakan Bulan Sabit Merah Indonesia. Kita sebetulnya tidak terlalu asing dengan lambang ini. Tapi memang sekarang jadi asing. Sebetulnya sejarahnya tidak juga. Kalau kita lihat, tapi mungkin kita kurang belajar sejarah ya. Dalam sejarah Melayu di Indonesia ini, lambang-lambang kerajaan itu menggunakan lambang bulan sabit merah. Kalau kita ke masjid kan lambangnya bulan sabit, itu sudah stigmanya begitu. Sudah simbolnya adalah bahwa masjid itu adalah lambangnya bulan sabit gitu. Jadi sebenarnya lambang bulan sabit merah di Indonesia ini bukan suatu yang baru. Cuma memang karena suatu hal menjadi tenggelam.
dan menjadi kurang dikenal. Lalu pada tahun 1999 menjelang tahun 2000 itu sempat terjadi musibah yang tidak kita inginkan, yaitu musibah konflik horizontal ya di daerah timur, di daerah Ambon, Maluku dan sebagainya. Sehingga kondisi menyebabkan terjadinya sekat-sekat agama. Jadi memang di daerah Maluku itu ada daerah yang enclave itu Muslim, kemudian ada daerah yang kantong non Muslim. Nah, karena faktor-faktor tertentu maka terjadi kondisi konflik horizontal, sehingga terjadi sekat, sehingga yang Muslim tidak bisa masuk ke daerah yang non Muslim dan sebaliknya, sehingga menyulitkan bantuan kemanusiaan. Padahal kita mesti hantar juga bantuan kemanusiaan itu ke masing-masing daerah gitu. Tapi untuk yang non Muslim nggak ada masalah karena mereka mengenal lambang palang merah. Nah, sedangkan untuk daerah yang Muslim di Masjid Al-Fatah itu di Ambon, karena ini konflik horizontal, jadi tidak bisa menerima lambang yang satunya ini. Maka tergeraklah teman-teman untuk membuat perhimpunan Bulan Sabit Merah Indonesia. Itu sebabnya. Tetapi walaupun berdasarkan hal itu, teman-teman itu rileks aja. Jadi kami sendiri dulu ketika itu karena saya alumni dari Jakarta, saya punya kawan direktur di daerah Kota Mati, Kuda Mati, Ambon itu ya saya tetap kontak dengan beliau itu, dengan direktur rumah sakit. Tapi saya juga membantu teman-teman di Al-Fatah karena kemanusiaan itu nggak bisa disekat-sekat. Dia adalah bridging of the peace, jembatan kemanusiaan. Tetapi kalau soal keyakinan agama itu kan masing-masing. Tetapi ekspresinya universal. Karena nilai-nilai kebaikan itu ada di semua agama sebetulnya, ada di semua manusia. Karena itu fitrah yang harus kita lahirkan, tumbuhkan dan kembangkan pada diri kita, keluarga kita dan generasi sesudah kita. Kurang lebih begitu. Mungkin Dr. Pita mau nambahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Prita Kusumaningsih dan secara profesi saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau obstetrik ginekologi. Di PSMI saya awalnya ketika PSMI berdiri di tahun 2002, saya belum langsung aktif ya, aktif di organisasi ini ya. Saya baru aktif ketika terjadi tsunami di Aceh, karena terbawa oleh suasana yang sangat sibuk, suasana yang karena itu peristiwa yang sangat besar ya. Tanpa disadari saya ikut ya, membantu dan akhirnya jadilah diberi amanah pertama kali sebagai seksi pelayanan kesehatan ya. Seksi pelayanan kesehatan, dan kemudian pada periode berikutnya diberi amanah sebagai bendahara umum seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Bambang. Nah, bagi saya penting untuk kita di dunia kemanusiaan ya, bahwa dunia kemanusiaan itu tidak bisa kita hanya mengenal satu saja. Jadi ada banyak alternatif, ada banyak wadah ya. Namun kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip profesional ya, yaitu tidak membeda-bedakan. Ini kita alami dan sudah kita jalani. Jadi prinsip tidak membeda-bedakan itu bukan hanya di mulut saja, tetapi memang sudah kita jalani. Banyak aksi-aksi PSMI atau aktivitas-aktivitas yang memang dijalankan di
daerah yang di mana Muslim itu minoritas. Sebagai contoh di Nusa Tenggara Timur, ya, di Manggarai, kemudian di Maumere, itu kita minoritas. Ya. Kemudian di Tentena, ya, Poso, ya, di Poso itu minoritas. Dan sambutannya bagus. Ya. Bahkan BSMI itu kalau di bahasa Jawa itu digandoli, ya, jangan pergi dulu. Ya. Begitu. Jadi percayalah bahwa tidak ada sekat di dalam bidang kemanusiaan ini. Ya. Hanya memang kita berkarya di bawah payung Islam, ya. Tetapi tidak ada sekat. Ya. Itu saja yang mau saya sampaikan sebagai pendahuluan. Terima kasih, Dr. Idam. Ya, luar biasa sekali ya pemaparan dari narasumber kita bahwa adanya kemudian sekat-sekat yang kemudian terjadi di masa lampau dalam dunia kemanusiaan yang seharusnya yang kita pelajari dan kita diajarkan dalam agama kita bahwa tidak boleh ada kemudian sekat dalam bentuk bantuan kemanusiaan itu kepada sesama manusia gitu. Dan itulah kemudian melahirkan salah satu hal yang kemudian melahirkan semangat juang untuk mendirikan perhimpunan Bulan Sabit Merah di Indonesia gitu. Luar biasa sekali dan memang kita ya kalau saya memang sudah kalau pengalaman saya yang sedikit ini memang dari bencana itu kemudian mungkin memang Allah mengambil nyawa beberapa orang di antara kita, tapi Allah juga kemudian menggantinya gitu. Menggantinya dengan orang-orang yang mungkin secara jumlah itu sedikit, tetapi secara perannya itu dia jauh lebih besar daripada orang-orang yang mungkin satu orang berkekuatan 100 sampai 1000 orang. Ya, saya merasakan sendiri tuh ya, di bencana Palu kemarin itu, di mana saya waktu 2015 di Palu mulai kemudian mencoba untuk menginisiasi gerakan-gerakan Bulan Sabit Merah di sana itu cuma ya nggak sampai 10 orang mungkin. Tapi pas bencana itu Masya Allah kemudian Allah mengeluarkan kader-kader terbaiknya untuk kemudian menyiarkan BSMI, menyiarkan Islam dan juga mengeluarkan orang kemudian ya kalau saya diajarkan guru saya bahwa kemanusiaan itu bukan hanya sekedar dari yang sakit menuju sehat gitu, tetapi dari yang tidak sejahtera menuju kesejahteraan dan juga dari yang sesat menuju jalan yang lurus gitu. Itu kemudian wilayah kemanusiaan gitu. Jadi bukan hanya masalah sakit sehat saja, tapi bagaimana yang tidak sejahtera menjadi sejahtera dan juga yang sesat itu menjadi lurus kembali gitu. Luar biasa sekali. Nah, baik Dok, berikutnya mungkin saya ingin mengetahui juga ya, bagaimana sih kemudian ya sesuai dengan topik kita ya, apa-apa saja sih peran-peran besar BSMI mungkin dari lingkungan Indonesia dulu yang telah dilakukan mulai dari terbentuknya sampai sekarang di Indonesia gitu. Mungkin ada paparan dari dokter. Terima kasih Dr. Idam. Jadi kita ini secara lahiriah, secara sunatullah fitrah manusia itu diberikan rasa kemanusiaan. Setiap orang itu tidak suka menyakiti, itu natural alamnya. Dan setiap orang juga tidak ingin disakiti. Setiap orang tidak ingin menderita dan sebagainya dan seterusnya. Jadi itu natural. Nah, tetapi itu masih personal, individual. Nah, ketika sejak tahun 1999 itu mulai terjadi konflik-konflik horizontal. Kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat diuji bagaimana mensikapi menghadapi adanya konflik-konflik seperti itu. Di mana pada konflik seperti itu harus diutamakan adalah rasa kemanusiaan. Tidak ada sekat-sekat. Lalu kita lolos dari masa itu. Kemudian kita diberikan lagi ujian oleh Allah SWT, bencana yang sangat dahsyat yaitu tsunami tahun 2005 pada bulan Desember. Itu adalah bencana terdahsyat dalam bidang disaster natural, karena jumlah yang meninggal itu mencapai 250.000. Luar biasa dahsyatnya tahun 2005 itu. Nah, itu penanganan bencana seperti halnya tadi konflik di Ambon dan di Aceh
yang sekarang di bencana di Aceh ketika itu membutuhkan suatu gerakan yang terorganisir, terprogram, terencana dan terkendali. Nah itu peran besar kita BSMI pada waktu itu, bagaimana memobilisasi resources yang ada itu untuk mencapai target sasaran. Kami ingat betul pada 26 jam pertama tim relawan kita sudah sampai di kota Banda Aceh naik Hercules. Diperintahkan oleh Ibu Menteri Kesehatan pada waktu itu Ibu Fadila Supari agar BSMI berangkat, dan luar biasanya kita relawan standby. Nah ini suatu hal yang penting buat kita semua. Relawan kemanusiaan Bulan Sahabat Merah Indonesia itu harus siaga, siap sedia gitu. Harus siap sedia, ada kemungkinan dipanggil atau terpanggil jam berapa aja, ketika apa aja gitu. Nah ketika itu disuruh datang itu jam 2 pagi masuk Halim, masuk Hercules. Itu kejadiannya kalau nggak salah hari Ahad ya, tsunami itu. Desember tanggal 26 Desember itu hari Ahad. Kemudian kita calling relawan masuk Senin jam 2 di Halim Perdana Kusuma dan berangkat. Dan relawan kita itu tiba di Bandara Aceh itu dalam keadaan lock, terkunci. Jadi ini perlu diingatkan oleh teman-teman semua, kalau ada bencana yang sedahsyat itu terjadi hambatan komunikasi. Tidak ada telepon, internet, listrik mati, sehingga tidak ada mobil lewat, pom bensin tutup, sehingga relawan kita dari bandara itu jalan kaki ke kota, mungkin sekitar 10 atau 15 km. Dan berjalan kaki bukannya berjalan kaki lenggang, membawa barang-barang dan subhanallah ya, melewati para jenazah-jenazah. Itu pengalaman yang sangat dramatis. Seperti itu. Jadi relawan sampai di Bandara Banda Aceh pagi, jalan kaki ke kota dan ditempatkan di rumah sakit tentara pada waktu itu. Nah saya pribadi itu sudah pernah ke Aceh pada tahun 2001 karena ada gerakan DOM, Daerah Operasi Militer. Ketika itu tahun 2001 kita bisa masuk dari bandara ke Aceh dengan mudah karena transportasi lancar, listrik. Tapi dari Banda Aceh kita mau masuk ke daerah di luar Banda Aceh, misalnya Banda Aceh Barat, Sigi dan sebagainya, kita nggak bisa masuk karena ada hadangan-hadangan operasi militer. Nah, saya sebagai orang yang pernah ke Aceh pada waktu itu pada daerah operasi militer, kami masuk sebagai relawan kemanusiaan. Itu saya pribadi itu ingin sangat berangkat ke Aceh, orang pertama yang masuk. Karena saya ini pendiri, aktivis kemanusiaan, disitulah saya diuji oleh Allah SWT, diuji integritas kita sebagai relawan. Bayangkan teman-teman semua, ya seorang pendiri, aktivis kemanusiaan, udah pernah ke Ambon, kemana-mana, tapi tidak bisa berangkat ke Banda Aceh. Luar biasa. Karena kalau berangkat ke Banda Aceh, tidak ada yang mengatur sumber daya di Jakarta dan mendorong mobilisasi resources, sumber daya manusia, logistik untuk sampai ke Banda Aceh. Jadi saya di kantor itu sampai sekitar 20 hari. Jadi baru bisa masuk Banda Aceh itu saya pribadi awal Januari. Minggu kedua. Jadi ada teman-teman sekalian, disitulah kita diuji. Bagaimana kita sebagai relawan. Kita sebagai relawan itu tidak figuritas. Tapi kita memikirkan bahwa bantuan kemanusiaan itu harus sampai tepat sasaran, tepat pada waktunya, tidak basi dan segala macam. Dan bagaimana kita mendorong. Itu melahirkan suatu tesis yang menjadi tesis Ketua BSMI yang sekarang Bapak Muhammad Yusli Ambari, tesis S2 di UI. Karena BSMI pada waktu itu mendeliver
mendeliver, mengirim resources kurang